Bapak dan Ibu dulu nih. Saya ada games tentang tebak kata. Nanti di atas susunan kata akan ada clue berupa gambar. Semua istilah yang saya gunakan berkaitan dengan istilah-istilah dalam ilmu kearsipan. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti acara mabar, insya Allah Bapak Ibu sudah familiar. Baik, kalau begitu langsung kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada Pemusnahan. clue-nya musnahan. Pemusnahan. Betul, Ibu. Terima kasih. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini biasanya dilakukan oleh siapa nih, Bapak Ibu? Arsiparis, Arsiparis. Betul. Arsiparis. Betul, Bapak Ibu. Semangat sekali ya, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini di sini ada seseorang yang sedang membenarkan Restorasi. Restorasi. Betul, Ibu. Terima kasih. Restorasi. Betul, Bapak. Restorasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada buku tanah, Bapak Ibu. Buku tanah ini Arsivital. 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 Betul, Arsivital. Cakep. Untuk pertanyaan terakhir, Arsip. ini ada seseorang yang sedang Sanksi pidana. Sanksi pidana. Sanksi pidana, sanksi pidana, sanksi pidana. Sanksi pidana. Sudah ahli-ahli ya Bapak Ibu ini. Sanksi pidana. Keren sekali Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wow. Pidana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Seperti memang sudah benar-benar siap ya untuk menerima materi kita hari ini. Dan sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama narasumber ahli kita hari ini. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi, Mbak. Pagi Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah, baik ya Ibu ya. Kelihatannya teman-teman kita udah siap nih Bu untuk menerima materi dari Ibu. Ya, oke. Langsung aja atau gimana? Eh, Sebentar Ibu, saya perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Eh, Ibu Yunita Asteria saat ini menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan dan Ketua Tim NA Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum. Beliau merupakan CPNS di Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2009, lalu menjabat pernah sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Kerjasama tahun 2012 sampai tahun 2015. Ibu juga pernah menjadi Kepala Subbagian Perundang-undangan di tahun 2015 sampai 2020, lalu Subkoordinator Kelompok Perundang-undangan tahun 2020 sampai 2022, Ketua Tim Naskah Akademik RUU Kearsipan, Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum, penugasan pada pembahasan RPP Manajemen ASN tahun 2024, dan penugasan pada PAK RPP Perlindungan Data Pribadi tahun 2024. Oke. Sebelum memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu, kalau gitu kita langsung masuk ke materi aja ya, Bu. Ya, makasih Mbak Gusni. Ibu, izin untuk Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera.
karena materi akan segera dimulai. Ya. Masih, saya persilakan kepada Ibu Yuni. Ya, makasih Mbak Gusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Baik. Alhamdulillah. Cakep. Oh, gimana? Baik dan cakep ya, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, mengingat sekarang tanggalnya sudah sangat tua sekali ya, tanggal 26 Juni. Eh, sudah sangat dan sekali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dan kepada Ibu Lucy dan Ibu Bayu tadi sudah hadir dalam Zoom ya, Mbak Gusni ya. Dan saya juga mewakili Arsip Nasional mengucapkan terima kasih karena BPN setia masih memberikan atensi kepada materi kearsipan sehingga kegiatan Mari Belajar Arsip di episode ke-33 pada pagi hari ini masih terlaksana. Iya, episode 33 ini kita akan membahas tentang sanksi Itu pun pidana belum aku dalam ini, belum aku rubah nih ininya. kearsipan. Saya izin share screen ya. Baik, Ibu. Ah, baik. Ya, apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Terlihat, Ya, Ibu. Sudah Ibu Ibu. ya. Kalau kita mendengar kata pidana, sepertinya sudah terasosiasi dalam pikiran dan kepala kita itu selalu dengan jeruji besi ya, Bapak Ibu. Tapi ternyata sanksi pidana itu tidak hanya mengatur tentang pidana penjara, tapi ada juga pidana lainnya. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi pagi hari ini, izinkan saya sedikit membagi pengantar yang dapat kiranya nanti dapat memicu diskusi apabila sesi tanya jawab dilaksanakan. Berbicara atau ngobrol tentang sanksi pidana kearsipan, kita akan menarik dan kembali pada pertanyaan apakah betul pelanggaran pada ketentuan Undang-Undang Kearsipan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ternyata ada jawabannya, ada dapat dipidana. Namun sebelum sampai pada instrumen tentang sanksi pidana, kita harus bicara dulu tentang hukum pidana. Sebagaimana kita tahu, hukum di negara kita ini tidak hanya ada hukum pidana, tapi ada juga hukum tata negara, hukum yang menginduki semua formula dan mekanisme hukum pada hukum yang berlaku pada suatu negara. Ada hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, hukum yang mengatur tentang alat kelengkapan negara, pemerintahan dan tata kerjanya. Kemudian ada hukum perdata, hukum privat yang lebih mengatur hubungan hukum antara warga negara atau warga negara dengan pihak lain seperti pemerintah dan swasta. Hukum pidana adalah hukum atau aturan hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat berupa pidana. Itu kata ahli yang namanya Mesger. Hukum pidana terdapat dua aspek, satu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material membicarakan tentang tindak pidana atau biasa kita dengar dengan kata delik, bisa juga disebut perbuatan pidana, bisa juga disebut peristiwa pidana. Lalu yang kedua akan membahas tentang uh, pertanggungjawaban pidana dan yang ketiga tentang pidana itu sendiri. Kemudian hukum pidana juga terbagi menjadi hukum pidana formil. Hukum pidana formil sebagaimana kita kenal dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang sampai saat ini masih berlaku walaupun sekarang sudah ada KUHP baru ya Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Hukum pidana itu juga membicarakan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.
kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat diterapkan, dan menentukan bagaimana cara dilaksanakannya pengenaan pidana itu terhadap orang yang melanggar pidana. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada pagi hari ini kita akan lebih membahas tentang pidana material, yaitu tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana itu sendiri yang berkaitan dengan sanksi pidana kearsipan. Kalau ditanya apa sih tindak pidana itu, atau apa sih delik, atau apa sih perbuatan pidana? Perbuatan pidana menurut Mulyatno adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi tidak melakukan sesuatu juga dianggap melakukan gitu. Jadi eh, apa diksinya adalah pasif. Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan. Unsur kesalahan adalah unsur paling utama dalam pengenaan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum. Ini panjangnya demikian, tapi simpelnya kalau boleh saya bilang, tindak pidana adalah setiap perbuatan atau tindakan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang dan perda, karena hanya undang-undang dan perda yang dapat mencantumkan sanksi pidana yang dikenakan sanksi pidana. Jadi saya ulang, tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang atau perda yang memiliki sanksi pidana. Kemudian hukum pidana secara material kedua membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu keadaan normal, psikis kita dalam keadaan normal, dan kemahiran atau kita berkompetensi yang membawa 3 macam kemampuan. Satu, mampu mengerti makna dan akibat dari perbuatannya sendiri, kita memaknai dan ada akibat dari perbuatan kita. Kemudian yang kedua, mampu menginsyafi perbuatan kita itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Jadi kita paham, kita menghayati dan hikmat bahwa perbuatan yang kita lakukan apabila itu melanggar akan berdampak pada ketertiban masyarakat dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mampu menentukan kehendak berbuat. Ini yang dimaksud dengan mens rea. Mens rea kita mutlak terpenuhi apabila kita dianggap cakap hukum, eh, tidak ada sakit kejiwaan, dan kemudian sudah dianggap dewasa menurut hukum, itu maka mens rea dianggap mutlak terpenuhi. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tadi juga telah disebutkan bahwa unsur utamanya adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini eh, dapat dipahami bahwa kita eh, mengetahui dan menghendaki, kemudian tidak ada alasan penghapus pidana, yaitu ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf itu diatur dalam pasal 44 KUHP. Kita masih pakai KUHP yang lama ya Bapak Ibu, karena KUHP baru masih akan berlaku efektif di tahun 2026. Di KUHP lama di pasal 44 diatur bahwa kalau kita tidak cakap secara hukum maka di diterapkan alasan pemaaf. Yang kedua ada juga alasan pembenar. Alasan pembenar di sini diterapkan apabila tindak pidana ini ternyata terjadi adanya suatu keadaan darurat, kemudian adanya karena konsekuensi jabatan dalam menjalankan perintah jabatan, kemudian ada juga karena pembelaan terpaksa, lalu ada perintah dari aturan hukum yang menaungi kita. Itu alasan pembenar ini diatur dalam pasal 48 sampai pasal 51 KUHP yang lama. Kemudian selain itu, dua hal dalam hukum pidana material ini, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan kausalitas yang masing-masing saling menegakkan. Artinya tidak akan uh, muncul tindak pidana apabila tidak ada yang bertanggung jawab, dan sebaliknya uh, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan apabila
tidak ada yang dapat bertanggung jawab. Yang dimaksud adalah bahwa eh, hubungan kausalitas ini seseorang baru dapat dikenakan pidana apabila ia adalah satu-satunya kemungkinan yang memungkinkan terjadinya suatu pidana dan dia cakap secara hukum dan memenuhi semua syarat dalam pertanggungjawaban pidana baru diterapkan pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga adalah materi pidana. Pidana itu sendiri didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran. Lalu ada juga definisi kedua sebagai suatu reaksi atas delik, atas tindak pidana atau atas perbuatan pidana yang sebagai wujud dari suatu nestapa ditimpakan oleh negara secara paksa, jadi negara punya kekuatan untuk memidana kepada pelanggar atau pembuat delik atau pelaku tindak pidana. Elemen-elemen dari perbuatan pidana itu sendiri adalah harus memiliki sifat melawan hukum dan dapat dicela atau memiliki unsur kesalahan. Kemudian kita juga bicara tentang jenis pidana. Jenis pidana ini diatur dalam pasal 10 KUHP dan diatur juga dalam buku 1 KUHP baru. Di pasal 10 KUHP lama mengatur 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini yang sudah tidak lagi diatur dalam KUHP baru. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana penjara ini adalah untuk pelanggaran untuk penyimpangan terhadap tindak pidana, sedangkan kurungan untuk pelanggaran terhadap tindak pidana pelanggaran. Kemudian untuk pidana tutupan adalah pidana yang diterapkan pada tahanan politik yang saat ini sebetulnya sudah tidak lagi diterapkan. Lalu ada pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Di situ hakim dapat mencabut atau menghilangkan atau menghapus hak-hak dari pelaku tindak pidana, misalnya hak politik atau hak sebagai pejabat negara itu bisa, atau hak-hak lainnya yang menimbulkan derita atau kerugian bagi pelaku tindak pidana. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Yang dimaksud perampasan barang-barang tertentu di sini adalah perampasan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Bisa berupa barang-barang yang membantu untuk terjadinya tindak pidana atau yang dihasilkan dari tindak pidana itu. Pidana tambahan ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti hasil putusan yang ditumpahkan pada pelaku tindak pidana tadi dan menjadi waspada dan menjadi tahu atas suatu status atau kedudukan dari pelaku tindak pidana. Iya, kita masuk kepada inti materi yaitu tentang sanksi pidana kearsipan. Kalau Bapak Ibu mengenal kata sanksi, sanksi juga memiliki asosiasi dan memiliki perasaan yang timbul yang sama ketika kita menerima hukuman ya Bu. Dampak, akibat itu adalah kata lain dari sanksi. Jadi sanksi pidana kearsipan kalau boleh saya mendefinisikan sebagai sanksi atau penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan kearsipan, yaitu Undang-Undang tentang Kearsipan atau Peraturan Daerah tentang Kearsipan. Ya, kalau ditanya sejak kapan sih ada sanksi pidana kearsipan, ternyata sanksi pidana kearsipan itu sudah ada sejak tahun 71 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini
tercenderung lebih sederhana karena hanya terdiri dari 13 pasal dan untuk ketentuan pidananya diatur dalam bab 5 dan hanya terdiri dari 2 pasal utama saja yang kalau saya lihat sebetulnya dia ini kalau di pidana umum atau KUHP di pasal 11 itu dia masuk ke dalam pidana penggelapan ya Bapak Ibu, kemudian di ayat 2-nya seperti eh, apa mengadopsi tentang kejahatan terhadap keamanan negara ya karena itu ada sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah yang sifatnya rahasia. Di pasal 11 kita bisa lihat rumusannya adalah dulu adalah barang siapa. Jadi belum belum mengcapture pejabat, belum mengenal ada istilah pejabat, kemudian pihak ketiga atau pihak lainnya. Hanya dikenal subjek hukumnya sebagai barang siapa. Ini artinya siapa saja, tidak hanya birokrat atau pejabat pemerintahan atau uh, pihak-pihak yang menjalankan fungsi kenegaraan. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Dan dengan melawan hukum. Jadi kalau dengan sengaja saja tapi tidak melawan hukum, dia tidak terpenuhi unsurnya hingga dakwaan tidak sempurna dan unsur tidak terpenuhi. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf A, yaitu naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal, sendiri, terpisah, maupun berkelompok, atau kita tahunya budel ya Ibu ya. Budel dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun. Dipidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi hanya ada satu jenis pidana yaitu pidana penjara. Berbeda yang diterapkan pada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di situ ada pidana denda. Mungkin itulah yang membedakan di ketentuan pidana pada Undang-Undang 7 tahun 71 dia murni pidana, sedangkan di Undang-Undang 43 tahun 2009 dia adalah pidana administratif. Lalu yang ayat 2, barang siapa yang menyimpan arsip, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf A, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi ini kalau melihat formula atau postulasi sanksi pidananya ini mirip seperti kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi kalau dilihat strukturnya, unsurnya walaupun bersayap, sesungguhnya ini lebih bersifat spesialis daripada kejahatan keamanan negara yang sebagaimana diatur dalam KUHP. Iya, kita kita langsung masuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di mana di ketentuan pidana ini lebih bercorak pidana administratif bahwa selain ada sanksi administratif yang diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran tertentu, tapi ada juga pidananya yang berkaitan dengan pasal 33, pasal 42 ayat 1, pasal 42 ayat 3, pasal 43 ayat 1, pasal 44 ayat 2, pasal 51 ayat 2, pasal 53 dan pasal 58 ayat 3. Jadi karakter dari sanksi pidana administratif ini adalah dia pidananya sebagai ultimum remedium, bukan sebagai premium remedium. Artinya sanksi pidana diterapkan ketika itu jalan satu-satunya yang harus dilakukan ketika tidak ada sanksi lain yang dapat diterapkan, bukan sebagai sanksi utama dan pertama yang boleh diterapkan. Jadi kalau ada pilihan sanksi administratif, diterapkan dulu sanksi administratifnya, kemudian apabila ternyata pada penerapan dan evaluasi efektivitas sanksi administratifnya tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dituju eh, dalam tujuan penyelenggaraan kearsipan, baru dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian bahwa sesungguhnya sanksi pidana dalam
Undang-Undang Kearsipan dapat kita ketahui sudah tergolong berat. Pasal 33 terhadap pelanggaran terhadap pasal 33 ini dikenakan sanksi pidana selama 5 tahun atau denda sebanyak 250 juta rupiah. Jadi dia bersifat alternatif kalau dia tidak dipidana penjara, dia harus pidana denda. Hal ini sesuai dengan karakternya yang bersifat pidana administratif diterapkan dengan mempertimbangkan em, jumlah narapidana di lapas yang sudah sangat volumenya sudah sangat tinggi dan tidak kondusif lagi sebagai sarana pengayoman sehingga diterapkan pidana denda. Unsurnya adalah subjek hukumnya setiap orang, jadi tidak hanya pejabat Bapak Ibu, tidak hanya pejabat fungsional, tidak hanya pejabat struktural, artinya nanti tidak hanya lagi manajerial dan tidak hanya lagi pejabat non manajerial, semua orang yang dengan sengaja menguasai garis miring memiliki. Jadi garis miring ini tidak bisa dianggap atau ya. Jadi dengan sengaja menguasai memiliki, dia menguasai memiliki dalam penguasaannya arsip negara. Arsip negara itu adalah arsip yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan lembaga pemerintah, kementerian dan lembaga pemerintah atau arsip yang terkait dengan kegiatan uh, arsip yang terkait dengan kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana pemerintahan. Untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, yang jelas dia harus melawan hukum kalau dia menguasai um, tanpa sengaja atau lalai mungkin mempunyai konsekuensi hukum yang tidak sama apabila ini dilakukan dengan melawan hukum atau dengan sengaja. Jadi yang dimaksud dengan melawan hukum atau dengan sengaja dia menginsafi bahwa perbuatannya itu dia ketahui dan dia kehendaki itu akan menimbulkan dampak bagi orang lain. Kemudian di pasal 42 ayat 1 ada unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak. Ini sebetulnya uh, lebih dekat kepada uh, apa tadi kerahasiaan negara ya Bapak Ibu ya keamanan negara, kerahasiaan dan saat ini lebih lebih cenderung dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik atau informasi yang dikecualikan. Diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 125 juta rupiah. Jadi kalau tadi ada 5 tahun, terus sekarang jadi 3 tahun. Berbeda dari sebelumnya terhadap ancaman pidana penjara 5 tahun, negara dapat melakukan upaya paksa berupa penahanan. Jadi dimohon Bapak Ibu dapat em, menghindari hal-hal yang dilarang di sini dan memperhatikan rambu-rambu yang harus dilakukan agar terhindar dari em, potensi ancaman pidana. Kemudian pasal 42 ayat 3 unsurnya yaitu setiap orang yang dengan sengaja, lagi-lagi dengan sengaja harus harus dirumuskan agar tidak terjadi pertanggungjawaban langsung yang artinya baik sengaja maupun lalai tetap harus bertanggung jawab secara pidana itu cukup berbahaya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara, entah ini definisi dari uh, menjaga keutuhan dan keamanan juga termasuk merusak dan menghilangkan ya Pak Ibu ya. Merusak lebih lebih utama adalah merusak dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada di pasal 43 ayat 1. Di sini unsurnya subjek hukumnya fokus kepada pejabat, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan arsip terjaga, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Ternyata tergolong cukup berat kalau di pembobotan. Jadi kalau kita bisa lihat di konversi skor pembobotan dengan sanksi yang diterapkan di sini telah
diformulasikan oleh para ahli ya dalam Seminar Nasional Hukum Pidana oleh DPR RI tahun 2023 di Jakarta. Ada pembobotan yang kemudian bisa kita konversikan kepada lamanya atau durasi ancaman pidana ditetapkan. Jadi tadi kalau kita lihat pidana dalam sanksi pidana di Undang-Undang Kearsipan berkisar antara 5 sampai 10. Jadi sudah masuk ke dalam bobot berat dan sangat berat. Jadi mohon hati-hati Bapak Ibu. Ini juga mungkin dengan pertimbangan kenapa 10 tahun dan 500 juta dengan kategorisasi sangat berat karena arsip terjaga eh, berperan dalam stabilitas dan keutuhan negara kita Republik Indonesia. Kemudian pasal 44 ayat 2 yang dilarang adalah sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup. Lagi-lagi berkenaan dengan keterbukaan informasi publik tadi ada informasi yang dikecualikan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah. Ya, ini juga udah termasuk tergolong berat ya Bapak Ibu. Ya, mungkin juga terkait dengan keamanan negara, dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian ada juga di pasal 51 ayat 2, unsurnya adalah setiap orang, satu subjek hukum, kemudian deliknya adalah dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar. Ini dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini yang seringkali kami terima dari aparat penegak hukum mengenai pemusnahan arsip di luar prosedur. Satu-satunya delik atau tindak pidana dalam Undang-Undang Kearsipan yang dapat berdiri sendiri. Artinya dalam menyusun berita acara pemeriksaan yang nanti diolah menjadi dakwaan, pemusnahan arsip ini selain bisa menjadi em, dakwaan sekunder atau alternatif, dia bisa dikenakan secara tunggal kepada pelaku tindak pidana. Kemudian pasal 53, unsur dari deliknya adalah setiap orang, yaitu subjek hukumnya setiap orang, siapa saja, dengan unsur tindak pidananya atau deliknya memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan. Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Walaupun termasuk dalam pembobotan kategori berat, eh, delik yang dilarang pada pasal 53 ini belum pernah kami terima, belum pernah kami temui terjadi sejak efektifnya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 di Oktober 2009. Jadi sampai sekarang belum pernah ada delik yang menjatuhkan ketentuan pasal 87 Jungto pasal 53 Undang-Undang 43 tahun 2009. Kemudian ada pasal 58. Unsurnya adalah pihak ketiga. Jadi ini bukan pejabat, bukan setiap orang, tapi pihak ketiga. Pihak yang terafiliasi atau pihak yang relate, pihak yang mempunyai relasi dengan mungkin pejabat, mungkin mungkin aparat pemerintahan yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara. Dipidana, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah. Jadi dia sifatnya alternatif, penjara atau denda, berbeda tadi pasal 53 ya Bapak Ibu. Dia penjara dan denda. Karena pembobotannya mungkin luar biasa berat. Namun tidak seberat itu untuk dijatuhkan hukuman seumur hidup. Pasal 58 ayat 3 ini dijelaskan bahwa pihak ketiga yaitu pihak yang menerima pekerjaan dari lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, kemudian BUMN, BUMD, berdasarkan perjanjian kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyerahkan aset yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara kepada pemberi kerja. Jadi kalau lihat istilahnya, pihak ketiga pemberi kerja itu berarti arsip-arsip yang terkait dengan tender atau pengadaan barang jasa pemerintah
Ya, ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, jadi bobotnya ada pembobotan dan sanksi itu tidak bisa diterapkan suka-suka oleh pembuat pidana, tapi ada pedomannya dan pada saat ini menurut informasi sedang disusun pedomannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pembobotan sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat, dan luar biasa berat. Ya, ini adalah contoh putusan atau vonis pidana di ranah Undang-Undang Kearsipan atau penerapan atau implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kearsipan Undang-Undang 43 tahun 2009 yang sudah inkrah. Eh, Waktu itu lokusnya di Yogyakarta dengan terdakwa dan terpidana bernama Bapak Gunanjar. Jadi eh, mungkin ada sedikit sengketa yang kemudian tidak ditemui jalan musyawarah mufakat, akhirnya ditempuh jalan pidana dengan satu-satunya pidana yang diterapkan adalah pasal tentang pemusnahan tadi, pasal 51 ayat 2. Dengan pidana penjara paling berat 10 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dilakukan dengan sengaja. Jadi tidak ada perbedaan konsekuensi. Kalau lalai kan bisa dikurangi sepertiga. Biasanya hakim memiliki pertimbangan mengurangi sepertiga dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam peraturan. Ya, tindak pidana kearsipan as follow up crime. Jadi eh, dalam kriminalisasi kita ada istilah core crime atau predikat crime, lalu ada juga istilah follow up crime. Follow up crime merupakan kelanjutan atau tindak pidana kelanjutan dari tindak pidana asal sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan kejahatan asal atau semula. Itu core crime atau predikat crime. Contohnya seperti kejahatan korupsi, mau menghilangkan jejak korupsinya dia harus money laundering, itu contoh paling sederhana. Jadi em, kejahatan tindak pidana pencucian uang sebagai follow up crime dari tindak pidana korupsi sebagai core crime. Nah, di tindak pidana kearsipan ini, contohnya tindak pidana kearsipan sebagai follow up crime adalah dalam hal kejahatan perbankan. Kami sering sekali menerima kasus-kasus bantuan hukum yang um, ranahnya lingkupnya sekitar kejahatan perbankan. Jadi ada semacam penyimpangan data nasabah, kemudian ditutup dengan pemusnahan tidak sesuai prosedur. Jadi kejahatan perbankannya yang tunduk pada undang-undang perbankan sebagai core crime atau predikat crime, kemudian follow up crime-nya adalah tindak pidana kearsipan. Lalu ada juga terkait dengan tindak pidana terkait dengan undang-undang pilkada. Jadi waktu itu eh, ada ada tuntutan berupa ada perkara tentang pemalsuan ijazah yang sebetulnya esensinya adalah kejahatan utamanya adalah sebenarnya pelanggaran terhadap syarat hak pemilihan kepala daerah, tapi kemudian dikenakan secara berjenjang, dia dikenakan secara alternatifnya atau dakwaan primernya dia dikenakan pemalsuan surat atau pemalsuan ijazah atau tadi apa pidana 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 arsip tadi di 80 di kejahatan yang menguasai memiliki arsip negara untuk kepentingan pribadi atau sendiri. Jadi tidak terbukti dia eh, memiliki ijazah pada masa itu masa itu. Jadi dikenakan kepada si bakal calon kepala daerah ini. Sementara itu mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon demikian adanya Mbak Agus nih bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyajian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni atas materi yang telah dipaparkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand
atau bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Nanti akan saya bantu dalam menyampaikan kepada Ibu Yuni. Di sini ada Kantah Kabupaten Buol. Baik, Bapak, silakan. Halo, halo. Halo, Bapak. Ya, Baik, pertanyaannya Bapak boleh langsung disampaikan. ya, ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini baru ditugaskan jadi pengelola arsip. Jadi artinya dengan adanya undang-undang ini, dengan adanya sanksi kita sebagai pengelola arsip, agak mengerikan juga kelihatannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang timbul. Pertama, yang kena sanksi itu yang apa sih? Eh, pada yang tidak berhak. Jadi memberikan keterangan arsip kepada yang tidak berhak. Nah, yang tidak berhak ini kita masih harus penjelasan yang lebih jauh. Yang tidak berhak itu yang mana? Satu, kemudian arsip yang tidak boleh kita kasih tahu ke publik, arsip yang harus dirahasiakan itu yang bagaimana itu yang tidak kena, yang kita tidak kena hukum. Kemudian menguasai atau memiliki arsip untuk kepentingan pribadi. Kayaknya kita kalau sebagai pengelola arsip, jelas kita kuasai itu arsip, jelas kita memiliki itu arsip. Jadi untuk kita terlepas dari hukum, bagaimana caranya itu? Jelas kalau kita pengelola arsip, jelas kita menguasai dan kita memiliki itu arsip karena kita yang kelola. Kemudian untuk kehilangan arsip, jadi begini Bu, kalau biasanya ada kasus di pengadilan, biasanya pengadilan bersurat ke kantor untuk minta arsip. Nah sekarang biasanya arsip yang diminta ini tidak ada, kita cari-cari tidak ada. Sekarang siapa yang harus bertanggung jawab akan ketidakadanya arsip ini? Masalahnya kan petugas arsip yang lalu sekarang itu kita tidak tahu kapan hilangnya itu arsip. Apakah yang bertanggung jawab nanti ini yang bertugas sebagai pengelola arsip di situ? Jadi kita mau lepas dari jeratan hukum yang terlalu mengerikan ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu-satu ya Mbak ya, daripada nanti pertanyaannya ada yang banyak terus lupa dijawab ya. Boleh Ya, satu-satu bagus nih. boleh Ibu. Boleh ya? Silakan Ibu Yuni. Iya, Ya. biasanya saya kalau ditanya langsung jawab pertanyaannya banyak. Takutnya nggak kejawab. Dengan Bapak siapa Pak dari kantor tanah Kabupaten Buol? Dengan Pak Jainuddin Bu. Ya Pak Zainuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya lupa menyampaikan bahwa sebetulnya saat ini juga sedang dilaksanakan revisi Undang-Undang 43 tahun 2009 khususnya di ketentuan pidana karena dianggap sudah pernah dilakukan review dan tinjauan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau disempurnakan supaya supaya tujuan dari eh, pidana ini diterapkan ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan. Artinya ada bobot yang masih terlalu berat. Itu sudah menjadi agenda lembaga kami juga. Namun pada saat ini karena yang masih berlaku atau hukum positifnya adalah Undang-Undang 43, saya sampaikan demikian bahwa ini masih masih sepanjang masih berlaku berarti masih bisa mengancam. Jadi kalau ditanya yang tidak berhak itu siapa, Bapak? Ini pertanyaannya sama. Arsip yang dirahasiakan dan yang tidak berhak itu satu konsep yang sama. Itu Bapak bisa lihat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada informasi yang dikecualikan dari pasal
17 itu kemudian diadopsi dalam pasal 66 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, tentang arsip tertutup, yaitu tadi eh, mengenai siapa yang boleh akses atau enggak. Kemudian yang kedua ada instrumen tentang sistem klasifikasi keamanan arsip, Bapak. Itu ada rahasia, ada awal mulanya biasa, terbatas, kemudian rahasia dan sangat rahasia. Itu yang tidak boleh dilanggar. Itu setiap pencipta arsip, setiap lembaga, KL itu harus punya, gitu Pak. Sepanjang nggak ada indikator itu ya mengikutnya ke Undang-Undang 17, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan. Itu kemudian menguasai dan memiliki untuk kepentingan pribadi tadi tentu saja dalam pembuktian deliknya rumusannya tidak hanya tentang siapa saja yang menguasai, tapi ada unsur lain yang harus dipenuhi yaitu kepentingan pribadi. Ada kepentingan pribadi nggak, ada keuntungan nggak di sini, ada keuntungan nggak di sini dari si pelaku tindak pidana gitu Pak. Kalau menguasai Bapak nyimpen arsip di filing di kantor Bapak itu menguasai juga, tapi kan atas perintah undang-undang dan tidak ada tidak ada itikat buruk atau kejahatan yang terjadi dari Bapak menguasai. Jadi satu unsurnya harus terpenuhi semua Bapak. Tidak semua predikat menguasai kemudian dapat dipidana. Demikian Pak Zainuddin. Iya. Kalau masalah yang kehilangan tadi tidak ditemukan Oh iya, arsip yang yang diminta. kehilangan tadi biasanya langsung abstain ya Pak, nggak memenuhi panggilan ya. Jadi otomatis Iya. nggak ditanya juga siapa yang bertanggung jawab. Cuma akhirnya dalam pertanggungjawaban pidana diterapkan teori vicarious liability, dia bertanggung jawab sesuai tanggung jawab tertinggi Pak biasanya. Oh gitu. Iya, pidana ya Pak ya. Tapi ini sangat jarang diterapkan. Kembali lagi tadi, ini sifatnya adalah pidana administratif, diterapkan apabila tidak ada pilihan lain dan menjadi jalan terakhir. Artinya, kalaupun ada permasalahan di intern, lebih mengutamakan sanksi administratif apabila diperlukan. Begitu, Bapak. Ya. Makasih Bu Terima kasih, Pak. penjelasannya. Ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuddin dan jawabannya Ibu Junita. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Di kolom chat, Mbak, atau ada lagi yang resen? Baik, untuk di kolom chat ya Ibu. Izin bertanya berkenaan dengan warkah yang tidak ada sejak pendataan terakhir dilakukan, yaitu pendataan di tahun 2008, sedangkan warkah tersebut sedang dalam permasalahan. Siapakah yang harus bertanggung jawab, Ibu Junita? Ibu. Izin Ibu, maaf masih di mute Bu. Sorry. Baik. Iya, sebelum bicara pidana, kita juga harus memahami administrasi atau hukum administratif ya, Bapak Ibu ya. Kalau proses bisnisnya sudah dilakukan dengan benar, prosedurnya sudah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tingkatan, entah itu diatur dalam undang-undang, PP atau Perpres atau sampai dengan peraturan menteri atau sampai dengan peraturan kepala BPN itu sudah dilakukan, maka eh, tentu saja tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan begitu. Tapi kalaupun ternyata ditemukan demikian, maka pejabat yang bertanggung jawab yang pada saat itu definitif mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keterangan ya Bapak Ibu ya. Karena pengampu fungsi di sini adalah BPN. Ini kebetulan pertanyaannya sudah sering ditanyakan juga. Jadi kalau dalam perjalanannya mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya peristiwa hilangnya warkah itu mungkin bisa saja dikaitkan, tapi em, mutlak fungsi pertahanan ada di BPN dan penguasaan arsip warga tanah ada di BPN sebagai pencipta arsip gitu. Tidak hanya mengelola tapi juga menciptakan gitu.
Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih spesifik yang ditanyakan ini yang bertanggung jawab di mana? Di masyarakat atau di depan pengadilan atau gimana? Bisa langsung interaksi mungkin Mbak Gusni yang bertanya. Baik, Ibu, izin untuk Bapak Agus Heri, mungkin bisa bertanya langsung Bapak terkait maksud dari siapakah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau nggak ada respon mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Baik, Ibu, Iya. terima kasih kepada Bapak Agus Heri untuk pertanyaannya. Di sini kita ada Bapak Danu, Bu, untuk Iya Pak bertanya. Danu, silakan Pak Danu. Silakan Bapak Danu. Terima kasih, Bu Moderator. Mohon izin, Izin bagus nih. Saya boleh ikut ini ya. Masih di mute Mbak. Izin Ibu Yuni, Ibu Kabak ingin join, Bu. Ya izin. Jadi memang pertanyaan ini paling sering ditanyakan oleh Iya. Satker pada saat kami melaksanakan pembinaan ke daerah. Terutama masalah kasus-kasus yang ada di Kantah ya, di kantor pertanahan. Kasihan sih. Iya, Kasihan kasihan kepada gimana ya? para pengelola arsip yang ada. Iya. Karena memang kementerian kami, Bu Yunita, pada tahun 2023 dan 2004 baru mempunyai arsiparis. Sementara di tahun-tahun sebelumnya hanya pengelola arsip yang kita SK-kan personil-personil yang terlibat dalam pengelola arsip. Nah, jadi jadi pertanyaan ini selalu muncul Ya. setiap kami ke daerah melakukan pembinaan. Ibu, ini arsip yang zaman dahulu kala kan kita nggak tahu nih pengelolaannya gimana, Bu. Memang Iya. kami maklumi ya di zaman dahulu memang belum sebagus sekarang penataan arsipnya dan untuk mengatasi bahaya-bahaya ataupun kerusakan arsip pun kita minim pengetahuan zaman dahulu. Nah, itu memang mungkin Bu ya waktu saat perpindahan arsip atau mungkin karena pemekaran kantor pertanahan, beberapa arsip harus di-split ke kantor pertanahan baru sehingga dalam perpindahan arsip itu ada beberapa arsip yang mungkin hilang atau memang belum ketemu aja gitu. Iya, Karena ngelit memang ya, Bu. belum didata sehingga hari ini memang luar biasa warkah pertanahan itu banyak sekali dan jutaan warkah pertanahan. Nah, jadi kami juga bingung mau menjawabnya seperti apa karena memang arsip kan memang tidak boleh hilang. Iya. Tidak boleh hilang karena warkah merupakan arsip vital dan bersifat permanen kalau di JRK. Iya. Nah, kami juga mungkin ada masukan Bu sebagai apa sih pegangan bagi para pengelola arsip kami ini. Apakah nanti dalam menjawab biasanya permintaan dari pengadilan, dalam permintaan pengadilan, apakah kita boleh menyatakan bahwa arsip kita hilang? Karena memang arsip itu nggak boleh hilang ya Bu ya. Jangan Bu, ya. Iya. Pernyataan seperti itu atau dari bukan atas nama pengelola arsip tapi dari atas nama kantor pertanahan Iya. atau atas nama kanwil yang mengelola arsip gitu Bu. Karena kasihan kalau secara personil ya karena mereka dari zaman dahulu tidak tahu apa-apa mengenai alur pengelolaan arsip. Jadi apakah bisa seperti itu Bu? Terima kasih Bu sebelumnya. Mungkin bisa didengar oleh seluruh satker yang ada di Indonesia ya. Terima kasih Bu. Iya Ibu, Bu Ulan ini sebetulnya juga Ya, kami dengar, Bu. iya. Ini dilema problematik ya Ibu yang belum belum kami temukan solusinya untuk mengamankan sesama aparat birokrat ya Ibu ya. Karena gimana juga kita kan punya korsa ya Ibu, jiwa korsa jangan kalau bisa jangan menjerumuskan ya Ibu ya. Apalagi berhadapan dengan kekuasaan yudisial kan hakim itu kan kekuasaan yudisial kita eksekutif. Kalau bisa apa jiwa korsanya tetap solid gitu. Eh, kalau kalau di sepanjang kami menerima permasalahan seperti ini, biasanya kami menjawab dengan arsip itu masih diolah, Ibu. Masih diolah gitu.
lagi bisa juga karena informasi di arsipnya. Ini bocoran ya Bu ya. Kalau di depan itu sama kita juga ngelola dari arsip zaman dulu Bu, zaman kolonial kan juga di sini juga di Arsip Nasional ya Bu ya. Itu itu hajat hidup kami di Andri. Terus kemudian kalau kita bilang nggak bisa dikasih juga nggak hilang juga, tapi ada gitu kan ada nih. Kita bilangnya masih diolah gitu Ibu. Dan eh, terhadap itu informasinya nggak bisa juga disajikan. Kemudian kewajiban untuk hadir di otomatis hak jawab di depan muka pengadilan juga terhambat ya karena tadi masih diolah itu untuk kepentingan kepentingan yang lebih lebih lagi lebih penting lagi karena ada menyelamatkan nilai guna kesejarahan tadi kan Ibu jangan sampai bisa dipakai di pengadilan tapi nanti hilang gitu udah rusak gitu itu sih sementara yang di sini menerapkan kalau misalnya ini karena nggak bisa serta-merta kita bilang hilang kalaupun nanti tadi ada yang bertanya gimana sih di hukum acaranya kalau pas pada saat kita ditugaskan di layanan itu nggak bisa menyajikan ya hakim nanti dalam dalam menentukan kesalahan itu ada di siapa tentu saja tidak serta-merta langsung asal nunjuk dengan oh yang ada siapa itu dipersalahkan tidak mungkin juga dirunut pada masa penugasannya apakah ya tadi masa Warkap ini udah dari zaman kapan ada di situ, terus masa pejabat barunya yang dikenakan sanksi ya. Saya pikir juga. Dan selama ini apakah sudah pernah ada pidana diterapkan karena tidak dapat menyajikan warga tanah? Belum kan Sepanjang Ibu? pengetahuan kami belum ada Belum sih Bu. ada, Cuma iya. di pengolahan arsip agak menjadi beban tugas ya Iya, karena iya, kita harus menjawab seperti apa nih ke pengadilan. ya, Selama ini masih diolah. kebanyakan kantah menjawab dengan surat pernyataan dari kepala satker yang menyatakan bahwa arsip belum ditemukan. Bahasanya belum ditemukan Belum karena masih ditemukan, iya. ya karena masih dalam proses Iya, gitu, penemuan. Jadi iya. kita menentukan bahasa yang tepat lah untuk menjawab surat-surat dari pengadilan. Iya, sebetulnya kan juga belum ditemukan itu juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita memenuhi pembuktian ya Ibu ya, tapi paling tidak menyatakan sesuatu yang menyinggung dari rumusan pidana tindak pidana dan menjadi blunder buat kita sendiri sudah kita melakukan tanggung jawab pengolahan tapi juga masih dipersalahkan terhadap keberadaannya yang existing gitu. Dan ini juga yang menyebabkan nanti di ketentuan pidana dalam revisi undang-undang akan ada perombakan besar-besaran, Ibu. Selain memang setelah berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP baru, dirasa tadi juga ternyata pembobotannya termasuk yang berat gitu loh. 5-10, kemudian denda 500 juta itu udah double beratnya gitu. Jadi eh, sudah kami tinjau juga per akhir tahun kemarin dengan pakar pidana bahwa terutama tadi yang menghilangkan itu yang beban-beban yang dibebankan kepada pejabat itu harus dipertimbangkan untuk diubah demikian. Namun sementara untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan dari kami demikian Bu Wulan. Kalau dari kami biasanya menyebutnya masih diolah gitu. Tapi kami nggak bisa pakai frasa belum ditemukan karena nggak bisa bilang belum ketemu ada semua di sini ya. Paling bilangnya belum diolah. Sementara mungkin itu Ibu yang mungkin kalau nanti ke depan ada inovasi baru, bukan inovasi lepas dari celah dari jerat hukum, tapi mengamankan kita sesama rekan aparat birokrat ini mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan pertama melalui Direktorat Kasipan Pusat Pak Imam Bulantan. Demikian Bu Wulan, mungkin sekian Ibu, mohon maaf kalau kurang mendekati ekspektasi. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu. Ya, Mungkin bisa didengar oleh seluruh satker yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sama setiap kami sama monitor ya. daerah. Bapak Ibu mohon diingat pertanyaannya masih diolah dan dijawab oleh kepala satker masing-masing ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Yang lain mungkin ada lagi pertanyaannya dari Pak Danu ya tadi Pak Danu sudah raise hand. Mohon maaf tadi terpotong Bapak. Silakan Pak Ya, Danu. terima kasih Bu Narasumber, Bu Linita. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Bu?
Terdengar, Pak? Oh ya, baik. Izin Bu, kami mau bertanya. Eh, untuk yang pertama, eh, untuk gugatannya di pengadilan, untuk terkait kearsipan itu lebih banyak terkait gugatan kearsipan terkait arsip vital, dinamis atau seperti apa Bu rata-rata? Khususnya Ya. di instansi pemerintah ya Bu. Iya, Apakah benar. memang banyak gugatan yang lingkupnya memang arsip vital? Apakah memang ada apa ada juga terkait arsip dinamis gitu ya? Nah, untuk yang kedua, bersinggungan seperti pertanyaan dari Bu Kabak tadi, di kami juga di Jakarta Ruang kan ada KKPR Bu. Itu Gimana, salah Pak? satu ada izin KKPR. Itu salah satu izin yang dari keluaran dari UCK. Nah, ini implikasinya eh, dari arsip Suaranya terputus, KKPR. Pak Danu. Halo, apakah suara saya lebih terdengar, Bu? Iya, cuma banyak noise-nya sih, Pak. Itu. Oh ya, baik, baik. Ya. Jadi saya lebih mendekatkan speaker. Oke, jadi saya ingin menanyakan Bu, di Dijen kami, di Dijen Tata Ruang, ini kami mengurus arsip KPR Bu. Arsip ini merupakan arsip penting karena keluaran dari UCK salah satu izin dasar di UCK. Nah, apabila dan ini sudah pernah menjadi gugatan juga di Petun Bu, di Pengadilan Ya. Tata Usaha Negara. Iya. Nah, apabila izin Bu, misalkan arsip KKPR ini ternyata terselip atau hilang, tetapi sempat dialih mediakan, Heeh. apakah arsip alih media ini bisa dijadikan untuk bukti sidang ya Bu? Iya. Tetapi yang alih media ini belum ada berita acara misalkan ya Bu, belum Oh, ada berita acara atau autentifikasinya. Nah, itu bagaimana ya Bu memastikan bahwa eh, yang arsip yang sudah dialih mediakan memang bisa digunakan Bu? Dengan kondisi misalkan arsip fisiknya hilang atau belum ditemukan titiknya. Apabila kita seperti itu bagaimana Bu? Mohon iya, izin Pak. terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih Pak Danu pertanyaannya. Ini satu-satu dulu penanya ya biar nggak lupa jawabannya. Bapak tadi tanyanya tentang delik apa aja yang sering dituntut pidana ya Pak. Jadi kalau gugatan itu biasanya untuk ranah perdata, kalau pidana namanya tuntutan, dituntut, disangka, didakwa itu pidana Pak. Seringnya sih kita pemusnahan tadi Pak, itu pemusnahan. Tapi tapi itu em, tadi tidak, pada akhirnya dia hanya menjadi apa, alternatif persangkaan dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian ketika sudah jadi dakwaan dan jadi tuntutan itu eh, masuknya eh, dakwaan sekunder gitu. Jadi pertamanya itu pasti ada kejahatan lain yang dilakukan. Baru kemudian kalau itu nggak kena eh, apa, menyasar atau menembak di pidana kearsipan gitu, Pak. Yang seringnya itu adalah pemusnahan dan terjaga tidak terlalu sering, hanya pemusnahan aja dan eh, yang tidak berhak juga tidak banyak. Kami itu sebetulnya lebih sering ke perdata, Bapak, lebih banyak menanggapi atau melayani gugatan perdata baik itu tergugat maupun turut tergugat gitu. Kalau pidana lebih sering kami melayani Bapak Ibu dari aparat penegak hukum. Di situ kita bisa baca struktur struktur pengenaan pasalnya itu jarang sekali pakai pidana kearsipan. Tapi kalau ditanya yang sering apa, yang sering pemusnahan Bapak. Karena tadi itu follow up crime-nya adalah pemusnahan dari kejahatan. Program-nya bisa macam-macam. Kemudian tentang arsip vital itu baru terjadi kalau di kami itu baru satu satu pelapor waktu itu, tapi belum tahu ya ini diteruskan atau enggak prosesnya oleh kepolisian atau kejaksaan. Itu dia terkait dengan tanah lagi, terkait dengan tanah, tapi kemudian deklarasi haknya itu udah dalam Kemenpan. Kemenpan keputusan sorry, bukan keputusan Menteri Penerangan kalau nggak salah, atau keputusan Menteri Menteri sebelum sebelum ada Menpan. Jadi dia menanyakan tentang keberadaan arsip itu termasuk arsip vital. Nah itu yang nggak ada. Itu pernah, itu satu-satunya dan sekali itu aja. Dan itu pun belum belum tervalidasi eh,
itu dilanjutkan sampai dengan tahapan penuntutan atau tidak, atau setelah dijatuhi pidana, karena dicek di direktori itu nggak ada, di direktori Mahkamah Agung itu nggak ada gitu Pak Danu. Kemudian Bapak pertanyaannya yang arsip tadi Pak, yang apa, yang PT UN gimana Betul, Pak? Bu. Mm-mm. Jadi apakah arsip yang sudah dialih mediakan Oh ya, media tetap itu. Ya, tidak jadi ada berita acaranya atau ini autentifikasinya, Bapak, ya apakah bisa dijadikan bukti sidang, Bu? kalau Mhm. kalau ditanya lagi mengenai kekuatan bukti selain yang diatur dalam KUHP, ada surat, ada petunjuk, bukti keterangan terdakwa itu ya Pak ya. Sama seperti yang pidana umum deh, kayak kemarin kejahatan, terus kejahatan pembunuhan, terus ada bukti CCTV, itu pun kan sebetulnya bukan bukti utama seperti surat ya Pak. Dia lebih kepada petunjuk bagaimana hakim membangun keyakinannya melalui pengetahuannya dia, cakrawalanya hakim. Jadi di sini kalau diyakini dan diyakini bahwa tadi arsip alih media tadi kan dia berarti arsip apa tuh? Arsip elektronik ya Pak. Arsip elektronik. Kalau Bapak bisa menunjukkan ke pengadilan itu beserta playernya, dan itu kan berarti kan kita menghadirkan arsip itu sebagai bukti elektronik ya Pak. Apa sebagai arsip elektronik, maka buktinya bukan surat ya Pak, tapi lebih ke petunjuk. Beda lagi kalau itu di print atau dicetak jadinya selembar dan terwujud sebagai surat. Itu pun saya tidak tidak apa tidak yakin itu akan dianggap sebagai surat, karena tadi hmm, tidak valid ya Pak, karena dia hasil cetakan ke nggak nggak kalau dibilang autentik tidak harus selalu tanda tangan basah juga, tapi sepanjang nah tadi eh, formalnya itu tegak atau tidak, Bapak mengalih media dengan berita acara atau tidak, itu nanti yang mungkin akan ditanyakan gitu Pak. Dan lagi-lagi dia tidak akan punya kekuatan pertama sebagai bukti surat, pasti karena dia ahli media kan ya, ahli media. Kalaupun ada kekuatan sebagai bukti, dia sebagai petunjuk ya Pak, walaupun nanti toh dicetak lagi, tapi bukan sebagai surat gitu Bapak. Itu kalau kalau saya sedikit, karena kadang hakim di berbagai PN tuh eh, ini mohon maaf cakrawalannya beda-beda juga gitu. Dan kita kan nggak bisa intervensi ngajarin atau mendidik Pak, tolongin kan nggak bisa ya. Jadi eh, apa sekuat tenaga kita dari sisi entah sisi pemerintah menyajikan bukti itu yang bisa menstimulasi hakim menemukan hukum dengan cara yang dia ketahui gitu Pak. Gitu, gitu Pak. Soalnya beberapa kali pernah ini juga agak susah gitu membuka paradigmanya dari konvensional ke elektronik tadi gitu Pak. Sama seperti pembuktian akta otentik itu, kalau akta gross itu kan, kalau akta yang sudah otentik di hadapan notaris, maka dia sudah punya kekuatan pembuktian dengan sendirinya tanpa harus si pemilik akta ini membuktikan. Berbanding terbalik dengan akta gross atau akta bawah tangan, si pemilik akta gross ini yang harus membuktikan gitu Bapak. Demikian Pak Danu. Terima kasih. Terima kasih Bu Inta atas Iya. jawabannya. Baik, sudah cukup ya Bapak Danu untuk penjelasan dari Ibu Yunita. Kita lanjut ke pertanyaan setelahnya ya Bu. Iya. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Zaki dari Kanta Bogor, bertanya terkait pasal 58 ayat 3 yang telah dipaparkan, apakah ada batas waktu untuk penyerahan arsip dari kegiatan yang dibiayai anggaran negara? Semisal arsip untuk PTSL, Bu, apakah penyerahan arsip harus diselesaikan di tahun anggaran tersebut atau tidak terbatas waktunya? Oh iya. Eh, Terhadap penerapan pasal 58 ayat 3 ini pun kami belum pernah menerima kasus atau perkara hukum yang berkenaan dengan pasal ini. Artinya mungkin kalau ditelisik, kalau kemudian ada aparat penegak hukum yang sadar adanya pasal ini, mungkin bisa juga dikenakan ya. Tapi saya pikir operasionalisasi dari pasal 58 ini adalah ketika sudah terjadi sengketa ya, Bapak Ibu ya. Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta. Artinya di sini mungkin dia ada suatu upaya atau etikat menghalang-halangi
ya menghalang-halangi misalnya ada dugaan atau sangkaan kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang diindikasi dalam suatu kegiatan pengadaan barang jasa. Itu baru pihak ketiganya atau dalam hal ini pemenang tender dapat dipidana gitu. Artinya tidak hanya pejabat pemerintahnya saja yang kena, tapi afiliasi atau pihak yang berelasi dengan kegiatan pelanggaran ini tidak lepas dari jerat hukum gitu, Bapak Ibu. Dan dipidana paling lama 5 tahun atau denda 250 juta rupiah. Begitu. Gitu Mbak Baik, Gusni. baik Ibu Yunita, untuk Bapak Zaki, cukup ya Pak ya penjelasan dari Ibu Yunita. Kami lanjut lagi ke pertanyaan setelahnya dari Kasubag TU Kendal, Bu. Kendal, Bu. Izin bertanya, untuk penandatangan legalisir sertifikat itu menjadi kewenangan siapa, dan juga ketika ada sita warkah dari kepolisian, Bu, menjadi tanggung jawab dari Kasubag TU-nya atau? Ya, Ibu mungkin ada dua ada dua ada dua paradigma ya Ibu mengenai keabsahan atau validasi tadi. Jadi kalau kalau satu autentikasi, yang kedua adalah legalisasi. Yang dimaksud ini ada apakah autentikasi atau legalisasi? Karena kalau autentikasi itu dia sifatnya arsip statis yang ada di lembaga kearsipan. Dan ini kan statis juga ya, statis atau apa nih yang markah ini? Sorry, permanen ya dia, permanen kan ya, permanen. Oke, berarti dia legalisasi ya. Legalisasi berarti tunduk pada Undang-Undang 30 tahun 2004, 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pertanyaannya adalah, penandatangan legalisir itu menjadi kewenangan siapa, Ibu? Lalu ketika suatu hari ada sita dari warga dan kepolisian, ini pertanyaannya juga terputus, Ibu. iya, mungkin lebih ditarik kepada pemilik fungsi ya, Bapak Ibu ya. Pemilik fungsi yang melegalisasi siapa, ataukah dia didelegasikan kepada Kasubag TU atau tidak gitu. Eh, kalau kalau di OTK-nya sudah disebut bahwa Kasubag TU punya kewenangan untuk melegalisasi, maka dia secara atribusi, secara atribut memang berwenang. Tapi kemudian kalau misalnya tidak ada, berarti harusnya bukan Kasubag TU, kecuali didelegasikan kepada Kasubag TU, maka dia berwenang gitu. Izin, izin Atau Ibu, atau dari BPN yang bisa lebih kompeten izin menjawab Ibu, ya, karena nggih. terkait fungsi. Iya, Ibu. Izin Ibu berarti harus ada surat pendelegasian wewenang nggih? Karena kalau di SOTK-nya secara implisit tidak disampaikan penandatanganan warka dan legalisir dan sebagainya Ya, tidak ya Ibu, ada. ngapunten Ibu. Mungkin yang lebih lebih berkompeten menjawab bagian dari organisasi dan tata laksananya Kementerian ATR BPN ya Ibu ya. Kalau kami Siap. lebih kepada apa ya, di hilirnya itu seperti seperti apa tadi esensinya kan Ibu sebetulnya legalisasi ya Ibu. Maka tunduk pada Undang-Undang 30 tahun 2014. Ibu mungkin boleh akses di internet, Google sedikit ya tentang administrasi pemerintahan itu Ibu. Ya, iya Ibu. Baik. Jadi bukan Sudah. autentikasi ya. Ya. Cukup ya, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan. Izin menjawab sedikit, mengulas Ya, mungkin silakan Mbak Ibu. Gusni. Iya, Ya, boleh, lanjut. Bu. Terima kasih Bu. Silakan, Iya. Ibu. Jadi yang bertanggung jawab adalah unit kearsipannya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di Kanwil ada UK2 yang pimpinannya adalah Kabag TU, kalau di Kanta adalah ada UK3 yang di bawah pimpinan Kasubag TU. Kemudian ini berkait juga dengan pertanyaan dari Kanta Pamekasan ya. Izin bertanya, untuk warka itu sebenarnya tanggung jawab KTU atau seksi, karena di setiap kanta beda-beda. Baik, saya jawab, izin menjawab. Jadi warka apapun arsip yang ada di kantor Bapak Ibu masing-masing itu ada unit kearsipannya masing-masing di setiap satker. Ya, seperti tadi kewenangannya ada di UK1, UK1, UK2 dan sampai ke UK3, di mana semuanya berada di bawah tata usaha.
Kemudian apakah seksi-seksi boleh alias unit pengolah boleh menyimpan arsip? Boleh. Jadi sepanjang pelaksanaan TUSI memerlukan arsip-arsip yang dibutuhkan, Bapak Ibu di seksi boleh menyimpan arsip. Contoh, misalkan warkah karena tidak terlalu dibutuhkan dalam pelaksanaan TUSI masing-masing, jadi warkah tetap disimpan di bawah TU ya, tata usaha. Tapi untuk buku tanah maupun surat ukur, Bapak Ibu boleh menyimpan di unit pengolah masing-masing atau di seksi survei atau di seksi PHPT masing-masing di Kanta. Jadi itu fleksibel aja Bapak Ibu, kewenangan masing-masing. Jadi sepanjang Bapak Ibu masih membutuhkan arsip tersebut di unit pengolah masing-masing, Bapak Ibu boleh menyimpan di unit pengolah. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Kabak atas penjelasannya. Berikut kami share screen untuk kewenangan legalisirnya ya Bapak Ibu. Mungkin bisa di screenshot. Selanjutnya, kita lanjut lagi ya Ibu Yunita. Di sini ada pertanyaan dari Benedikta Fadir Sair. Izin bertanya, untuk arsip buku tanah yang hilang atau terbakar bukan karena unsur kesengajaan, bagaimanakah sanksi pidananya, Ibu? Terbakarnya karena kecelakaan ya Bapak Ibu, harus dipastikan dan biasanya dibuktikan oleh tim forensik ya. Kalau terbakar karena musibah itu namanya force majeure, jadi tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Itulah tadi kenapa ada alasan penghapus ya, bahwa memang bukan dalam mens rea kita untuk menghendaki itu terjadi gitu. Namun demikian perlu dibuktikan juga penyebab kebakaran tadi kan dia ada ada tim forensiknya dan dapat dihadirkan di depan pengadilan gitu. Jadi tidak selalu apa yang ada tadi dalam rumusan itu, kalau misal harus ada rasio juga, rasionya bahwa kalau itu sebab alam tidak dapat dikenakan pidana. Namanya force majeure. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Robiko Irsan. Izin bertanya, unsur-unsur apa sajakah yang dapat menjerat seseorang dikenakan pasal pemalsuan dokumen kearsipan? Lalu, apa tindak pidana pemalsuan surat-surat jika ada oknum yang terlibat di dalamnya? Saya, Bu. Ibu izin masih di mute, Bu. Tadi pertanyaannya tentang pemalsuan surat ya, Mbak Gusni ya? Iya, pemalsuan dokumen kearsipan, Bu. Dokumen kearsipan itu seperti apa? Pertanyaannya sih gini, Bu. Unsur-unsur apa saja yang dapat menjerat seseorang dikenakan pasal pemalsuan dokumen kearsipan. Lalu, apa tindak pidana pemalsuan surat jika ada oknum yang terlibat di dalamnya? Itu murni tindak pidana dalam kejahatan yang diatur dalam KUHP, itu pemalsuan surat 268 ya, pasal 268, seingat saya 264 sampai 268. Jadi tidak masuk dalam tadi yang kriteria yang tadi tabulasi yang sudah saya sajikan. Itu murni kejahatan tindak pidana umum diatur dalam KUHP pasal 264 sampai 268. Terima kasih. Baik, kita lanjut pertanyaan setelahnya ya Ibu. Untuk Bapak Budi Waluyo bertanya, permasalahan arsip yang disalahgunakan. Tentang permasalahan arsip yang disalahgunakan, pertanyaannya bagaimana perlindungan
dari petugas arsip yang mana petugas yang terdahulu ataupun sebelum pergantian melakukan kesalahan dalam pengelolaan arsip. Sedangkan pengganti yang baru tidak tahu permasalahan sebelumnya, Bu. Eh, Contoh realnya apa ya, Bapak Ibu ini? Apa kejadiannya seperti apa? Karena kalau kalau dari penalaran sederhana, otomatis yang bertanggung jawab ya petugas yang ditugaskan pada saat arsip itu dibuat atau disusun atau diolah ya, bukan 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 terus petugas yang hadir di hadapan Bapak Ibu terus kemudian dipersalahkan atau baru baru menjabat terus kemudian dipersalahkan. Ada penelusuran di situ, ada proses pembuktian. Jangankan sampai dengan proses pembuktian di pengadilan, pada saat pemeriksaan pun kepolisian akan menghimpun bukti-bukti itu apakah memenuhi unsur atau tidak begitu. Jadi realnya kasusnya seperti apa dulu begitu. Karena masih masih bias tadi dari narasi yang ditanyakan gitu, menyalahgunakan kemudian eh, kok arsip dalam penguasaannya bisa disalahgunakan, ini arsip apa gitu kan, harus ada eh, apa logikanya juga ya, kok bisa menyalahgunakan gitu tuh, ini arsip apa dulu gitu ya. Terima kasih Makasih. Bu Yunita. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita sudahi dulu ya Bapak Ibu, mengingat waktu kita yang terbatas. Terima kasih untuk peserta yang sudah bertanya dan untuk jawabannya dari Ibu Yunita. Setelah ini saya serahkan kepada rekan saya yang akan menampilkan games Kahoot. Silakan Mbak Tian. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu, untuk saya share untuk Kahoot-nya. Untuk linknya sudah saya share di chat. Linknya ada di chat ya Bapak Ibu. Silakan untuk join. Di sini sudah ada Tenten, Sulut, dan Oci. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu bisa untuk bergabung dan berpartisipasi. Udah. Ya, di sini udah lumayan banyak yang join ya Bapak Ibu. Ayo Ibu dan Bapak, sudah 33. Sudah 45 nih Mbak Tian. Mau kita mulai kiraan berapa menit lagi Mbak? Mungkin tunggu sampai ini masih bertambah, bagus nih. Oh iya, Mbak. Sampai berapa menit lagi ya? 1 menit kelamaan ya? 2 menit aja ya Mbak. Oh, 2 menit aja ya. Oke. Silakan join Bapak Ibu.
Untuk linknya sudah ada di chat ya Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah mandek. Bagus nih, kita mulai saja ya. Boleh, siap Sudah Mbak Tian. 67. Boleh, Ya, saya mulai ya Bapak dan silakan Ibu. Mbak Tian. Ini soalnya undang-undang yang menjelaskan ketentuan pidana dalam bidang kearsipan adalah, ayo dipilih yang pertama Undang-Undang 43 tahun 2009, kedua Undang-Undang 28 tahun 2009, yang ketiga Undang-Undang 28 tahun 2012, yang terakhir Undang-Undang 43 tahun 2012. Ya, ini benar sekali. Jawabannya Undang-Undang 43 tahun 2009. Tapi di sini masih ada yang salah ya. Kita lihat untuk ininya. Nah, ini Abina. Ini Abina yang mendapatkan peringkat pertama. Selamat ya buat Pak Abina. Untuk selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar akan dipidana penjara paling lama, yaitu ada 5 tahun, yang kedua 1 tahun, yang ketiga 3 tahun, yang keempat 10 tahun. Kira-kira yang mana nih Bapak dan Ibu? Jawabannya yaitu yang 10 tahun. Kita lihat di sini apakah masih Pak Abina yang peringkat pertama. Oh ya, ternyata masih Pak Abina. Selamat ya Pak Abina. Kita lanjut soal berikutnya. Aturan hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat berupa pidana adalah yang pertama hukum sengketa, kedua hukum perdata, yang ketiga hukum pidana, dan keempat hukum perkara. Sepertinya salah nulis ya, harusnya sengketa. Ya, jawabannya yang C, hukum pidana. Kita lihat sekarang hasilnya. Oh, ternyata sekarang Bu Ayu yang peringkat pertama. Selamat ya Bu Ayu. Selanjutnya, soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan contoh pidana pokok kecuali pertama penjara, kedua perampasan barang-barang tertentu, ketiga mati, keempat denda. Ini yang bukan ya Bapak dan Ibu. Jawabannya yang perampasan barang-barang tertentu. Kita lihat. Oh, ini sudah berganti. Sekarang yang peringkat pertama ini Burere ya bacanya. Selamat ya Bure. Soal selanjutnya yang terakhir, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup akan dikenakan denda paling banyak sebesar yang pertama 125 juta, yang kedua 500 juta, yang ketiga 250 juta, yang terakhir 25 juta. Untuk jawabannya yang sebesar 250 juta. Kita lihat siapakah pemenangnya.
Yang peringkat ketiga ada Bu Re. Peringkat kedua Bu Ayu. Yang peringkat pertama siapa ya kira-kira? Oh, Pak Abina. Selamat Pak Abina. Peringkat ke-1. Sekian Kahoot dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bagus nih. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti Kahoot. Terima kasih Mbak Tian untuk kuis Kahoot-nya. Ya, sama-sama. Selanjutnya izin Ibu Yunita, saya merangkum sedikit materi dari Ibu hari ini. Pada intinya Bapak dan Ibu, kita wajib waspada dalam kegiatan kearsipan yang kita lakukan sehari-harinya. Karena ternyata kesalahan dalam prosedur pemusnahan yang tidak benar lalu memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Begitu ya Ibu Yunita ya? Baik, kalau begitu sebelum saya tutup acara mabar hari ini, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, bersama Ibu narasumber kita. Salam arsipnya jangan lupa Mbak Gusni. Baik Ibu, kita sama-sama salam arsip ya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, semoga materi yang disampaikan Ibu Yuni pada hari ini dapat kita terapkan pada kegiatan rutinitas kita sehari-hari ya Bapak dan Ibu. Saya mewakili teman-teman penyelenggara, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Selamat siang Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mbak Yunita. Gusni, Bu Terima kasih, Bu. Yunita. Terima Iya, kasih.